terakhir kepada beliau-beliau tim penguji, hari Selasa depan ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi bulan mensucikan diri, bulan kita berpuasa, puasa Ramadan itu memang puasa yang dihajatkan, yang dihadapkan untuk Allah gitu. Oke. Walaupun segala permohonan yang kita minta itu akan dikabulkan, terutama menjelang berbuka maupun menjelang sahur seperti itu. Jadi nanti kita menjelang berbuka maupun menjelang sahur sama sekali jangan dipakai untuk buka TV, tapi untuk berdoa. Kan seperti itu. Oleh karena itu, dengan situasi yang mungkin bisa menjadikan hati ini panas, kami mohon dengan sangat hormat, monggo silahkan cooling down, dengan penuh kebesaran hati dari para penguji. Stamina kita hemat, terutama adalah nanti memberikan masukan kepada Mas Andika ini. Nanti mungkin penguji pertama Bapak Asosiat Profesor Strisno, kemudian penguji yang kedua Bapak Asosiat Profesor Aisyam Abbas, dan yang ketiga saya sendiri, karena Pak Abdurrahman izin tidak bisa bergabung sama kita, tidak apa-apa. Dan oleh karena itu saya serahkan waktu menit apa 30 menit untuk presentasi ini Mas Andika, diawali dari doa dulu, kemudian presentasi yang ringkas, yang jelas, dan kemudian menggambarkan materi ataupun hasil penelitian dan pembahasannya. Dan setelah itu nanti kita masuk kepada ujian itu sendiri, dan kemudian akan ditutup dengan pengumuman. Jadi ini tidak usah live ketika kita akan membicarakan tentang hasilnya, di mana kepada para penguji khusus yang berkenaan dengan penilaian nanti mohon mengirim WA kepada saya. Selain tentu yang diproses lebih lanjut itu untuk mengumumkan ini, nanti mohon izin lewat WA pada saya. Ya saya akan, pokoknya saya tidak pernah berubah itu. Kosong. Maka saya aturi kepada Mas Andika untuk memulai presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih sudah menyempatkan diri dan memberikan sedikit waktu dalam acara ujian tesis yang saya adakan kali ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Dr. Mardiono, MPA, selaku dosen pembimbing pertama, juga Pak Abdurrahman, Bapak Dr. Abdurrahman, MSI, selaku pembimbing kedua, juga Bapak Dr. No MM, selaku penguji kesempatan kali ini, dan juga Bapak Dr. Aisyam Abbas, MSI, sudah sedia untuk terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini.
Baik, untuk mempersingkat waktu. Bisa didekati lagi, suaranya kurang keras, Mas Andika. Ya, Bapak. Baik. Untuk tesis yang saya angkat kali ini berjudul Optimalisasi Pemberdayaan BUMDes dalam Pembangunan Desa Mandiri. Studi pada BUMDes Paseban Agung, Desa Paseban, Kecamatan Kendong, Kabupaten Jember. Latar belakang saya mengambil judul ini secara Mas Andika pakai share screen ya, biar ya bisa kita simak bersama-sama. Iya, Pak. Nomor. Hah? Iya. Iya. Program menjadi yang dibentuk langsung Operatornya. Mas Andika, tidak bisa masuk share screen-nya. Share screen-nya yang bisa nge-share operator, Bapak. Saya sudah kirim ke operator. Kalau dari saya belum bisa. Tolong operatornya coba. Dimulai dari awal. Operator, Mbak Eka atau siapapun di situ, tolong dibantu share screen-nya ya. Oke, sambil terus penjelasannya dilanjut aja. Baik, terima kasih. Latar belakang besar saya mengangkat judul Optimalisasi Pemberdayaan BUMDes itu dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Alasan latar belakang yang lain adalah karena melihat pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional. Sesuai dengan cita-cita nawacita yang digagas Presiden Jokowi, karena dalam sebuah pembangunan nasional itu tidak bisa lepas dari sebuah wilayah desa.
sebab 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Jadi memang punya peran penting untuk itu. Selain itu, pembangunan pedesaan tidak seperti pembangunan di perkotaan karena lebih menitik beratkan pada unsur humannya atau manusia dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Di Jakarta, pemberdayaan mencakup 3 dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kepentingan partisipatif. Nah, dari situ akhirnya timbullah tercetusnya program DES yang tujuannya untuk menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif dan menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah desa, khususnya Desa Paseban, mulai tahun 2017 hingga saat ini menerapkan program BUMDes untuk nantinya dapat meningkatkan peluang potensi dan kemampuan lebih yang dimiliki di Desa Paseban tersebut untuk nantinya dapat dipergunakan sebaiknya atau dialokasikan dengan baik guna kemajuan perekonomian masyarakat Desa Paseban. Itu latar belakangnya. Dan itu juga banyaknya potensi yang ada di Desa Paseban. Kebetulan Desa Paseban ini terletak di pesisir pantai wilayah selatan Jember yang notabene wilayahnya dekat dengan wilayah pesisir pantai. Nah, di situ banyak peluang-peluang yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh masyarakat, bisa dimajukan oleh pemerintah desa, tapi belum bisa dikelola dengan baik, belum bisa dijalankan dengan maksimal, yang efeknya nantinya kalau bisa berjalan dengan baik dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Desa Paseban itu sendiri. Dari latar belakang tersebut, saya tertarik dan peneliti tertarik untuk bagaimana melihat optimalisasi pemberdayaan BUMDes dalam membangun desa di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Yang kedua, bagaimanakah upaya, peran, dan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa mandiri di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Yang ketiga, apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat menuju pembangunan desa mandiri di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Untuk bisa menjalankan penelitian ini, kajian pustaka yang saya pakai diantaranya teori administrasi publik, teori administrasi pemerintahan, teori tematis dengan judul optimalisasi, pengertian optimalisasi, pemberdayaan, BUMDes itu sendiri bagaimana, terus konsep-konsep tentang pembangunan desa dan desa mandiri. Metode penelitian yang saya pakai di sini yang menggunakan kualitatif, pendekatannya kualitatif, jenis penelitiannya kualitatif deskriptif, fokus penelitiannya, adapun fokus yang saya siapkan di sini adalah
optimasi pemberdayaan BUMDes dalam membangun desa di Desa Paseban, upaya, peran, dan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa mandiri, serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat menuju pembangunan desa mandiri di Desa Paseban, Kecamatan Mencong, Kabupaten Jember. Lokasi penelitian yang saya tuju yaitu Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di BUMDes Paseban Agung, Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Waktu pelaksanaan penelitian saya mulai turun ke lapangan bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, dan juga analisis data. Subjek penelitiannya perangkat lembaga BUMDes Paseban Agung dan juga pemerintah desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Untuk hasil penelitian dan pembahasan dalam penyajian data yang menjadi acuan saya yaitu adalah saya pakai 3 unsur elemen optimalisasi pemberdayaan, diantaranya adalah tujuan pemberdayaan, tahapan pemberdayaan, dan pembinaan sumber daya masyarakat dalam proses penyajian data. Selain itu, penyajian data juga yang menjadi acuan saya adalah sebuah program kegiatan ekonomi kemasyarakatan dalam bentuk badan usaha milik desa yang pelaksanaan dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga pelaksanaan bisnis BUMDes Paseban Agung berbasis pada sosial masyarakat serta menjalankan ekonomi kemasyarakatan yang kreatif. Penyajian data yang berikutnya untuk menjawab rumusan masalah itu pada optimasi pemberdayaan yang dilakukan pada BUMDes Paseban Agung dalam pembangunan desa mandiri ini tentunya banyak faktor pendukung dan penghambat yang mengiringi proses tersebut. Untuk faktor yang mempengaruhi proses optimalisasi pemberdayaan BUMDes dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yaitu faktor kepemimpinan, komitmen, partisipasi masyarakat, serta inovasi. Selain itu, rendahnya sumber daya manusia dan masih kentalnya tradisi lokalitas yang membuat masyarakat susah untuk menerima sesuatu yang baru untuk kemajuan desa. Selain itu, faktor selain yang di atas, faktor pendukung maupun penghambat dari optimasi pemberdayaan BUMDes Paseban Agung terkait penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi, serta reformasi kelembagaan masyarakat yang bergabung dalam kegiatan BUMDes itu sendiri, serta campur tangan pemerintah dalam mendorong kegiatan yang dilakukan BUMDes. Terus hasil pembahasannya berdasarkan hasil penelitian terkait dengan optimalisasi pemberdayaan yang dilakukan pada BUMDes Paseban Agung dengan berbagai upaya dan cara yang dilakukan telah menunjukkan bahwa saat ini BUMDes Paseban Agung telah mampu menjalankan perannya dengan baik. Sumber daya lokal yang dijadikan sebagai unit usaha oleh BUMDes Paseban Agung yang dapat terlihat saat ini
diantaranya dengan berdirinya usaha kafe wisata Nusa Barong. Yang berikutnya adalah dibangunnya TPI atau tempat pelelangan ikan. Dan yang ketiga adalah mulai dikemas, diolah, dan dikembangkan potensi pantai Paseban Agung untuk nantinya dijadikan wisata. Secara notabene background besarnya adalah potensi darat air, karena melihat dekatnya Desa Paseban dengan pantai Paseban yang merupakan potensi utama yang dimiliki oleh Desa Paseban itu sendiri. Langkah-langkah yang dilakukan BUMDes Paseban Agung dalam optimalisasi pemberdayaan yaitu dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan pengembangan kapasitas sistem atau jejaring yang dilakukan oleh BUMDes Paseban Agung. Selain itu juga hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah upaya peran kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa mandiri di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Pemerintahan Desa Paseban sangat memperhatikan adanya program BUMDes Paseban Agung. Hal itu bisa dilihat dengan menggelontorkan sejumlah dana ke lembaga BUMDes tanpa melihat berapa lama harus mengembalikan dana tersebut. Dalam arti kata, sama pemerintah secara tidak langsung dihibahkan untuk pembangunan desa. Waktu itu wawancara saya dengan kepala desa itu mengatakan bahwa apapun yang tujuannya untuk pembangunan desa dan kemajuan masyarakat desa itu akan saya upayakan semaksimal mungkin. Itu yang disampaikan sama kepala desa. Jadi bisa dilihat bahwa upaya peran dan kinerja pemerintah desa sangat loyal untuk dapat membangun, memajukan, dan menghidupkan BUMDes Paseban Agung yang direncanakan dan diprogram oleh pemerintah desa. Selain itu juga dengan adanya BUMDes ini nantinya harapan pemerintah adalah sebagai alat untuk mendukung terlaksananya program pemerintah dalam mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat baik secara pendidikan, ekonomi, dan sosial yang akhirnya akan mengantarkan Desa Paseban menuju pada kemandirian desa sesuai dengan harapan dan keinginan dari pemerintah. Dari hal tersebut, maaf, bisa langsung menuju ke kesimpulan? Baik, Pak. Baik, dari hasil pembahasan dan hasil penelitian dan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, optimalisasi pemberdayaan BUMDes Paseban Agung dilakukan melalui Bina atau yang begini maksudnya ada pertama adalah bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Ditambah lagi satu bina yaitu bina kelembagaan yang ditekankan pada pengembangan kapasitas atau capacity building
pada interaksi antar entitas atau organisasi dalam sistem yang sama dan pengembangan interaksi antar entitas atau organisasi di luar sistem. Langkah yang dilakukan oleh BUMDes Paseban Agung dimulai dari melakukan pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan penguatan sumber daya alam. Dengan adanya penerapan langkah-langkah tersebut, saat ini BUMDes Paseban Agung telah mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada di Desa Paseban dan meletakkan fondasi perencanaan pembentukan sebagai salah satu desa wisata yang menjadi tujuan masyarakat luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Paseban Agung masih belum selain itu juga dari Masyarakat tadi masih belum menjalankan perannya dengan optimal meskipun sudah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Desa Paseban, sehingga adanya unit usaha dari BUMDes Paseban Agung bisa menjadi pilar bagi perekonomian masyarakat maupun Desa Paseban untuk nantinya dapat dikembangkan menjadi kemandirian baik secara masyarakatnya maupun desa itu sendiri. Yang kedua, pemerintah Desa Paseban sangat memperhatikan adanya program BUMDes Paseban Agung pelaksanaan bisnis ini berbasis pada sosial masyarakat serta menjalankan ekonomi kemasyarakatan yang kreatif serta optimalisasi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membentuk BUMDes sebagai wadah pemberdayaan. Banyaknya kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya BUMDes ini sebagai alat untuk mendukung terlaksananya program pemerintah dalam mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Selain itu juga adanya BUMDes Paseban Agung dapat memberikan perubahan dalam aksesibilitas masyarakat untuk menjalankan usaha dan tindakan ekonominya. Hal itu dapat dirasakan dengan adanya fasilitas yang mendukung masyarakat desa untuk dapat memanfaatkan apa yang sudah disediakan. Nah, contohnya tadi dibangunnya tempat kafe, dibangunnya tempat TPI, dan juga mulai wisata dan kelolanya pantai Paseban itu sendiri. Tentunya dengan adanya fasilitas yang disediakan dari BUMDes akan memberikan dampak yang lebih besar dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi secara kreativitas kemandirian masyarakat. Faktor pendukung dari segi penguatan sumber daya manusianya terletak pada pemberian pemberdayaan pada generasi muda dan berkolaborasi dengan generasi tua untuk mengelola BUMDes Paseban Agung. Selain itu juga pemerintah memberikan motivasi dalam membentuk pemahaman dan permodalan untuk membangun kepercayaan diri masyarakat dari segi penguatan organisasi. Faktor pendukung proses optimalisasi pemberdayaan yaitu dengan melibatkan dan menjalin komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Lembaga Ansor, dan Banser. Motivasi yang diberikan oleh pimpinan untuk meningkatkan kinerja individu dalam organisasi dan banyaknya relasi atau jaringan yang telah dibangun oleh BUMDes Paseban Agung maupun pemerintah desa dari segi penguatan sumber daya alam. Faktor pendukungnya yaitu pada inovasi dari pengurus maupun keanggotaan BUMDes Paseban Agung dalam mengikuti tren yang sedang berkembang, seperti unit usaha yang dikembangkan yaitu kafe wisata dan wisata pantai, serta support seperti pemerintah untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Paseban Agung. Sedangkan dari faktor penghambatnya yaitu proses optimalisasi pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Paseban Agung dari segi penguatan sumber daya manusianya, yaitu sikap dan budaya dari masyarakat yang masih tradisional atau masih konvensional, serta adanya kecemburuan sosial dari masyarakat tertentu yang tidak terlibat atau dilibatkan dalam pengelolaan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dari segi penguatan organisasi yaitu keadaan organisasi yang tidak kondusif
yang sudah beberapa kali mengganti pimpinannya sebelum selesai masa kepengurusannya. Yang terakhir, dari segi penguatan sumber daya alam, yang menjadi penghambat yaitu lemahnya pengelolaan dana atau modal, serta kurangnya kesadaran bersih lingkungan dari masyarakat yang lokasinya dekat dengan pantai, serta ada kurangnya kebijakan yang ada. Mungkin itu dari saya. Untuk kalau saran dari saya, yang pertama adalah bagi BUMDes Padepokan Agung, yaitu diperlukannya strategi yang lebih matang untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kualitas sumber daya manusia terhadap kepengurusan BUMDes maupun masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan BUMDes, agar untuk kedepannya BUMDes Padepokan Agung dapat menjalankan perannya lebih optimal lagi sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Saran saya yang kedua, bagi mahasiswa ilmu administrasi harus lebih meningkatkan kemauan untuk banyak membaca buku yang menunjang pengetahuan tentang optimalisasi pemberdayaan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal maupun tema yang lain yang nantinya dibutuhkan untuk mencari tahu apakah hal tersebut memang benar-benar dipraktekkan secara real di lapangan atau tidak. Saran saya yang ketiga, dapat dijadikan sebagai rujukan, penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah diteliti. Mungkin sekian paparan dari saya. Dari judul yang saya angkat, optimalisasi pemberdayaan BUMDes dalam pembangunan desa mandiri. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Pak Mardiono sebagai ketua penguji. Baik, yang terakhir enggak kedengaran suaranya. Selesai ya. Kita akan lanjutkan kepada sesi ujian sendiri. Dan untuk kesempatan pertama, saya silahkan kepada Bapak Asosiat Profesor Sutrisno. Monggo, waktu dan tempat is yours. Halo Pak Tris. Halo Pak Tris. Pak Tris masih di tempat toh? Masih. Monggo Pak Tris, giliran panjenengan. Mana ini Pak Tris ini? Halo? Prof. Sutrisno? Giliran panjenengan ya. Mana ini orangnya? Halo, Pak Tris? Lah aja, mana ini orangnya ini? Saudara Andika ya. Saya sebenarnya tadi saya lewat ini. Sudah ya? Dengar ya? Ya, monggo. Ya, Bapak. Saya ini baru tadi ini mau masuk ruangan ini dapat ini naskah ya kan? Naskah dari tesis saudara. Kemudian saya koreksi-koreksi naskahnya. Ya sudahlah, semacam saya nggak mau tahu lah ya. Yang penting sudah saya terima barisan ini. Kalau koreksi masalah naskahnya itu saya sudah tidak mentolo ya, tidak mentolo, tidak usah sudah. Saya tanya aja lah secara garis besarnya aja lah.
mengenai formatnya, mengenai metodologinya, mengenai susunannya itu sudah ya amburadul lah. Masa di judul dikasih nomor duka, ya kan? Di judul kasih nomor, di apa? Namun kedua pengesahan dikasih nomor, kita tidak perlu saya ceritakan itulah. Mungkin ada kesalahan teknis ya. Ya, tata cara penulisan itu juga tidak perlu saya merem. Nah, yang penting sekarang Terima kasih. optimalisasi, ya kan? Ingin mengetahui optimalisasi pemberdayaan, ya kan? Saya kebetulan tetangga desa ini, Pak Seban Kencong itu, tetangga saya sering ke sana. Tetangga Kecamatan Kencong, desanya Pak Seban. Jadi saya tahu persis itu, ya kan? Masuk gitu. Nah, di sana itu memang rekreasi pantai. Kemudian masalah upaya-upaya mengangkat potensi desa di sana itu setahu saya loh itu kalau perikanan belum perikanan. Ya ada sedikit pantai untuk destinasi rekreasi warga lokal itu setahu saya. Saya lebaran ke sana kebetulan. Alhamdulillah ya, Bapak. Nanti kalau jadi masalah ya permasalahannya di sana itu ya memang masyarakat desa ya. Masyarakat desa kalau bicara optimalisasi itu memang perlu dari pihak pemerintah. Dari pihak pemerintah itu harus apa partisipasi yang lebih besar itu dari pihak pemerintah. Dan masyarakatnya manut sana, diberi dana, ya diberi pendidikan, diberi dana, dana. Apalagi ini, halo, dengar. Badan usaha milik desa ini apa ini? Mandiri Agung. Paseban Agung, Bapak. Namanya, Bapak. Sinyalnya mohon maaf Bapak, kayaknya gambarnya suaranya enggak terdengar Bapak. Itu namanya suaranya terputus. Kok aneh ya? Saya juga mudah-mudahan saya tidak terganggu ya. Kalau saya terganggu, aduh, lebih gawat lagi. Mudah-mudahan enggak ini. Jam 1 ke atas saya bermasalah biasanya. Gimana ya? Terputus. Videonya juga terputus. Pak Sutrisno, oh ini sudah masuk lagi. Ya tadi keputus Bapak Sutrisno. Oh, apa speakernya belum nyala Bapak? Pak Tris, suara apa? Speakernya belum nyala Bapak. Mikrofon maupun halo, videonya memang masih terputus. halo, Iya. Iya, sampun. sudah Pak? Sampun. Nah, lanjut. Lanjut ya. Jadi mengenai tadi disebutkan bahwa ada tiga yang mau diketahui. Pertama potensi desa, kemudian dari partisipasi daripada masyarakat desa, kemudian menumbuhkan ekonomi kreatif. Itu kan yang mau dibidik.
Mohon maaf Bapak, sinyalnya masih terganggu Bapak. Tahu masyarakat sana itu, yang penting itu adalah partisipasi. Halo, sudah ya? Gangguan, Pak. Maaf ya. Jadi Pak, jadi saya Andika ya. informasinya saya setengah-setengah Pak. Iya, ya jadi Andika, yang penting itu adalah partisipasi daripada pihak pemerintahnya. Dalam hal ini pemerintah dari desa, ya kan? Masalah-masalah mengenai kreatif, ekonomi kreatif, ya kan? Upaya-upaya dilakukan Karang Taruna itu belum muncul di sana. Saya tahu itu betul. Ya mereka itu hanya sektor pariwisata pantai, ya begitu-begitu itu, ya kan? Begitu-begitu itu saya tahu sering ke sana tiap Lebaran. Karena itu kalau ini seakan-akan ini waduh, seakan-akan ini kalau di dalam tesis ini merupakan sesuatu yang begitu wah maju. Padahal enggak, daerah itu enggak, desa itu, ya kan? Itu loh. Jadi sini dibuat semacam wah ini desa yang maju, desa yang pariwisatanya terutama wisata pantai. Makanya pakai istilah optimalisasi ya. Mana optimalisasinya itu, upaya-upayanya? Mana? Enggak nampak. Sebetulnya sederhana. Mereka dikasih dana, dikasih penyuluhan, ya kan? Kemudian didekati, sudah jalan. Ekspansi tidak ada. TPI tidak ada. Di sana tidak ada TPI. Ya sektor pariwisata pantai aja sama orang-orang yang jualan. Orang-orang sebagai apa? Istilahnya yang mencari nafkah, jualan makanan, jualan souvenir, itu pun kecil. Itu pun kecil, Andika. Ya, kecil saya tahu. Jadi menurut saya, ya tidak apa-apa lah. Meneliti itu, kalau bisa kan meneliti itu yang sudah punya keunggulan. Nah, atau kebalikannya, meneliti yang bermasalah terus. Nah, itu perlu diteliti. Yang kontras itu yang kontras itu. Nah, itu biasa-biasa boleh. Bumdesnya ya biasa-biasa. Ya kan? Nah, ini apa yang diangkat? Keunikannya apa? Keunikannya kok ngangkat jauh-jauh ke sana sampai ke Kencong ya. Nah, itu tangga saya itu. Nah, ada keunikan yang menarik. Nah, itu baru kita teliti sebenarnya gitu. Ini saran aja. Tapi tidak apa-apa. Teliti kan yang unik, yang menarik, yang besar, yang hebat diteliti. Karena nanti ada referensi untuk daerah lainnya sehingga ditiru. Atau kebalikannya, yang banyak masalah, oh ya kan, yang begitu jatuh, wah itu bisa diteliti supaya apa? Ada referensi untuk diangkat. Nah, itu bukan tidak semua diteliti, harus punya keunikan, punya faktor plus atau kebalikannya. Ya, nanti kan berkata ini, wah, itu ekonomi kreatif, partisipasi, ya kan? Memang ada partisipasi, tetapi partisipasinya adalah partisipasi yang bukan untuk menuju ke kreatif, partisipasi supaya apa? Kebutuhan dasar terpenuhi. Ya jualan souvenir, jualan makanan ringan-ringan supaya apa? Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Memang masyarakat sana ekonominya tidak begitu baik yang di sekitar pantai. Karena struktur daripada topografinya itu memang agak tandus, bukan sawah-sawah yang subur, gitulah. Jadi mereka berjualan lah souvenir, berjualan lah makanan-makanan ringan, rujak, jualan apa yang kecil-kecil itu, ya, gitu Andika, ya kan, gitu. Jadi besarkan, jangan dibesar-besarkan, itu tidak seberapa. Realnya apa itu? Saya tahu itu, desa saya itu. Ya, mungkin dari data yang diberikan sama
Tuh. Kan saya juga dapat datanya kan dari pemerintah Desa Paseban sendiri dan juga sama pengurus BUMDes, Ya. Pak. Jadi kan hanya apa yang saya sampaikan di Tesis. pasca saya yang disampaikan yang sama beliau-beliaunya. Nah, itulah. Sampai enggak ke sana sendiri meneliti sampai ke desanya ya? Enggak ya? Kesana juga, Bapak. Ya, karena dapat data dari pemerintahan desa, terutama pengurus BUMDes. Ini Agung, Paseban Agung ya. Saya kesana juga, Bapak. Tempat ke pantainya juga, ke tempat PPI-nya juga saya iya, ke kafe Bali apa itu juga iya, Bapak. Ya, tapi kan tidak seperti yang diceritakan di tesis ini, naskah ini. Tidak seperti itu. Artinya kemoncerannya, ya. Saya ke sana, ya. Cuman memang kalau saudara itu tanyanya ke pengurus pemerintahan desa atau yang mengelola Paseban Agung ini yang memang kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada orang yang interview, peneliti itu biasanya ya cenderung dibaik-baikan. Cenderung dibaik-baikan, kekurangannya ditutup-tutupi, kurang objektif. Sebetulnya harus ada perbandingan di samping tanya secara langsung kepada perangkat, kepada pengurus ini, juga mereka sampaian itu ke pelosok, terutama tanya pendapatan daripada apa orang-orang yang jualan itu yang di sekitar situ, sekitar pantai itu. Pendapatannya apa berdampak, kalau berdampak berapa, apa berdampaknya itu signifikan. Nah, dengan nunggu tiap hari, padahal itu loh rame nih hanya Sabtu Minggu itu tidak seberapa. Apalagi penelitian sampean ini pada waktu COVID sudah tidak begitu ramai masalah-masalah orang ke pantai rekreasi itu. Jadi penelitian ini juga kalau masalah COVID terus membesar-besarkan, seakan-akan ini penelitian ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, ekonomi, timbul ekonomi. Itu yang mengada-ngada. Jadi penelitian itu menurut saya tidak perlu mengada-ngada. Ceritakanlah apa adanya, ceritakanlah misalnya optimalisasi apa optimalisasi yang dilakukan, dampaknya terhadap perekonomian terutama masyarakat. Itu apa sebelum sampai teliti, setelah sampai teliti harus ada perbedaan. Kalau optimalisasi pemberdayaan, nah, masyarakatnya keterlibatannya, partisipasinya, masyarakatnya loh ya. Bagaimana? Karena ini optimalisasi pemberdayaan masyarakat. Badan usaha milik desa kan ini, ya kan? Badan usaha ya, itu bagaimana? Ada peningkatan optimalisasi. Optimalisasi itu adalah upaya menuju ke arah bisa dikatakan maksimalisasi. Bisa maksimalisasi. Tapi sampean di kesimpulan bisa juga mengatakan di sini ada datar kesimpulan. Oh ya sudah optimalisasi telah dilaksanakan. Tetapi di samping itu juga ada kelemahan-kelemahannya dari ini. Nah, gimana itu? Padahal datar itu. Statement itu datar. Kalau bicara optimalisasi, wah berarti yang menonjol prestasi, peningkatan itu Andika. Ini tak baca di dalam ini, di dalam kesimpulan ini. Ya memang sudah dilaksanakan optimalisasi itulah. Apa dilaksanakan optimalisasi itu. Padahal optimalisasi itu bukan sekedar kata, mengandung makna itu. Ada peningkatan. Optimalisasi itu. Andika, jadi kalau menurut saya ya sebetulnya nggak apa-apa lah kalau menceritakan apa adanya. Cuma harus sinergi. Kalau ceritanya judulnya optimalisasi, berarti di sana ada peningkatan, ada produktivitas, ada
ada peningkatan pemberdayaan, peran daripada masyarakat, peran daripada pemerintahan, desa, waduh lebih, gitu lah Dika. Optimalisasi itu adalah bukan sekedar kata, tetapi itu upaya yang terencana, sistematis untuk meraih sesuatu yang lebih. Itu namanya optimalisasi. Ya, itu. Ya. Gitu. Ya enggak apa-apa ini. Cuma ya harus sinkron. Kalau optimalisasi berarti nanti di bab terakhirnya ini yang ada kata-kata optimalisasi sudah dilaksanakan, tetapi ada kelemahannya. Nah itu kelemahannya enggak perlu saya menceritakan, sebetulnya enggak apa-apa. Jadi yang baik-baik saja diceritakan. Kan bicara apa adanya, Bapak. Ya, partisipasinya gimana, ekonomi kreatif masyarakatnya, potensi desa berkembang enggak, itu ceritakan apa adanya aja, enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, daripada meminjam kata optimalisasi, tapi kenyataannya biasa-biasa. Itu ya. Tapi itu bisa dianu lagi ya. Agak enggak match kata-kata optimalisasi dengan pembahasannya biasa, bahkan menyebut koma. Kan? Namanya di bidang SDM. Nah, ya kan? Nah, kan ada itu di bidang SDM. Jadi, namanya kan ada saya menyebut juga. Nah, ini. Ya, belum berfungsi secara efektif di bidang SDM. Ya kan? Ada kelemahan-kelemahannya disebut terlalu banyak. Padahal di sisi lain bicara optimalisasi. Nah, itu agak nggak met aja, gitu loh. Aku kontradiksi. Optimalisasi ya nyebut yang baik-baik, nggak apa-apa. Andika, Iya, Pak. tuh, nanti ada pembahasan lagi, perubahan-perubahan lah. Penurunan atau revisi. Saya kira nanti dari Bapak yang lain bisa menambah untuk sempurnanya dari sini. Oke. Ampun, terima kasih. Saya kira cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang saya catat dari kritik maupun masukan beliau itu bahwa antara informasi yang disampaikan oleh informan atau oleh sumber data di sana dengan realitas di lapangan itu antara menandingkan ini harus dipertajam kritisisme, ya. Jadi perlu sebagai satu researcher itu memberikan argumen yang kritis. Apakah memang informasi yang diberikan itu benar-benar sama dengan yang diobserv dengan realitas di lapangan. Itu tadi yang disampaikan. Dan memang penelitian seperti ini saya teringat kepada dalil dari sisi peneliti itu ada subjektivitas dan interpretifnya, interpretif. Tetap itu tidak bisa dihindari dan itu dibenarkan oleh Niklas Habermas dalam salah satu ulasannya di penelitian kualitatif seperti itu. Sehingga ya tidak bisa dihindari begitu adanya pandangan ataupun argumen-argumen yang sifatnya personal seperti itu. Tapi tadi semua masukan-masukannya mudah-mudahan sudah dicatat oleh Mas Andika untuk penyempurnaan daripada naskah ini. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Sutrisno. Giliran yang berikutnya adalah monggo saya silakan kepada Asosiat Profesor Dr. Aisyam Abbas untuk memberikan masukan-masukannya. Monggo silakan.
Siap, siap. Mohon izin, mungkin saya masih azan masih kurang mohon izin azan sebentar. Oh iya, enggak apa-apa, moga-moga. Kita jadinya break dulu ya. Break sampai azan lewat baru kita mulai lagi ya. Oke, di sini juga sedang adzan. Siap, siap. Ya. Pak Isam, nanti kalau sudah selesai azan, mau dilanjutin langsung, Gih. Silakan.
Monggo Pak Isam sudah selesai ya Siap. ajarnya. Halo. Ya, siap. Mas Andika. Mas Andika. Halo Bapak. Mas Andika, kita mulai lagi nggih Ini Bapak. setelah break. Ya. Assalamualaikum Pak. Monggo Prof, silakan lanjut. Siap. Mas Andika dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andika, aslimu dari mana? Saya asli, kalau saya lahir di Papua, tapi orang tua Jawa, Bapak. Enggak, tinggalmu sekarang di mana? Sekarang, kalau rumah sekarang di Sengkaling, Bapak. Tinggal di mana? Di Semanding. Semanding di mana itu? Semanding itu jauh, Bapak. Enggak, di kabupaten mana? Kabupaten Malang sekarang, Bapak. Wah, ini berarti apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi itu tolong menjadi catatan buatmu ya. Iya. Ternyata kamu tinggalnya di Malang, penelitianmu di Magetan. Di Jember, Lumajang. Bapak. Lumajang. Di Jember, Bapak. Di Jember. Di Jember. Istrimu orang mana? Istri orang Jember, Bapak. Tapi masih jauh dengan lokasi ini ya? Kebetulan lokasi itu tempat tinggalnya istri, Bapak. Ya. Oke, tolong itu menjadi catatan dan apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi itu tolong menjadi catatan yang utama buat kamu itu ya. Siap. Itu saya rasa kami sepakat itu dengan apa yang disampaikan oleh beliau itu. Jadi kalau dilihat dari pemaparan kamu kayaknya kurang begitu greget ini ya, hasil penelitian yang Anda hasilkan ini. Saya terus terang ini agak bingung juga ini melihat penelitiannya Andika ini. Ini apakah Anda berbicara tentang implementasi undang-undang desa kah? Atau dari sisi penguatan ekonomi masyarakat desa? Ya kan? Anda paling yang disampaikan oleh Anda dalam penelitian ini kebanyakan potensinya pariwisata, perikanan, itu sepertinya Anda kurang menjiwai itu penelitian ini. Jangan-jangan Anda hanya datang berwisata ke pantai saja ini. Tidak, Bapak. Tidak ya? Bapak. Oke. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sutrisno tadi itu saya rasa luar biasa itu, dan itu menjadi catatan utama buatmu itu. Jadi saya melihat, ini saya tanya kamu, kira-kira penekanan Anda ini di potensinya atau di implementasi undang-undang desanya dalam optimalisasi ini? Di proses pelaksanaan BUMDes melihat potensi desa yang ada, Bapak. Nah, kalau Anda melihat potensi desa, kenapa Anda tidak gambarkan bagaimana kehidupan pertaniannya, peternakannya, kan begitu, UKM yang ada di sana, permasalahannya apa, ya kan? Lalu Anda jabarkan konsep-konsep Anda yang bisa membantu baik pemerintah desa maupun masyarakat desa yang menjadi objek penelitian Anda. Nah, inilah yang harus Anda tampilkan di sini saat ini. Ya kan? Oke. Nah, ini optimalisasi pemberdayaan di bidang apa saja. Optimalisasi ini Anda harus tuangkan di dalam yang lebih fokus lagi. Jadi tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Pak Sutris tadi itu, Anda bermain di kata, ya kan? Lalu contoh di kesimpulannya, strategi yang lebih matang agar penerapan BUMDes lebih optimal. Lah, strategi yang lebih matang ini strategi yang macam apa, kan begitu? Ya. Nah, Anda harus jabarkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Anda melihat potensi-potensi di lokasi penelitian Anda yang bisa dioptimalkan oleh BUMDes itu potensi apa saja. Ini juga harus Anda jabarkan, ya. Oke. Sementara itu aja dulu. Nah, mohon bagaimana tanggapannya ya? Nah, coba kamu berikan tanggapanmu seperti apa ini? Baik. Kalau yang tadi saya terima kasih ke Pak Sutrasno atas apa yang disampaikan beliau tadi. Ya memang kebetulan rumahnya, tempat tinggalnya Pak Sutrasno dekat dengan objek penelitian saya. Nah, kebetulan memang di situ juga kan tempat tinggal istri saya, Bapak. Jadi bagaimana proses pola hidup, pola kehidupan masyarakat di sana ya sedikit banyak tahu ya Pak. Jadi memang seperti apa dan bagaimana, apa kalau tadi Pak Sutrisno menyampaikan kalau hanya sekedar kita pemerintah memberikan dana, yang terjadi adalah masyarakat seperti diminakbubukkan. Jadi tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Nah, yang dilakukan sama BUMDes ini itu memberikan umpan, Bapak. Makanya saya sampaikan, basic kalau di BUMDes itu yang ada memang pertanian dan perikanan, Bapak. Kalau untuk kultur masyarakatnya, secara ekonominya yang dominan di sana pertanian dan perikanan. Selain pegawai juga ada, usaha mikro juga ada. Itu yang lebih basic di sana adalah pertanian dan perikanan. Pertanian apa saja di sana? Pertanian jenis pertanian apa saja? Kalau pertanian yang saya lihat di lapangan itu jeruk ada, padi ada, yang dekat dengan pesisir pantai itu ada semangka. Lalu jumlahnya yang Anda lihat kontribusinya BUMDes ini dengan kegiatan pertanian masyarakat apa? Dengan tadi BUMDes membentuk, membangun, menumbuhkan fasilitas yang ada melalui fasilitas pariwisata yang ada tadi. Enggak, yang pertanyaannya, kalau pariwisata untuk saat ini nggak bisa itu. Itu berarti apa yang jadi pertemuan Anda ya saat ini, pariwisata sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Sutris tadi, lesu sudah bahkan mati suri nih. Nah sekarang oke lah, pariwisata di satu sisi yang itu ekonomi kan ada dari pariwisata, dari pertanian, perkebunan, peternakan kan. Nah, sekarang pariwisata ya oke, sebelumnya kemarin berkembang. Nah, sekarang mati suri dia. Nah, mungkin ada sisi yang lain ekonominya yang Anda lihat dalam penelitian Anda. Mungkin di pertanian masalahnya apa dengan pertanian itu? Masalahnya apa dengan peternakannya? Terkaitan dengan optimalisasinya BUMDes ini. Bagaimana? Nah gini, dengan adanya pariwisata ini nantinya mengangkat peluang petani untuk juga bisa, selama ini kan hasil pertaniannya itu tidak semuanya, tidak banyak untuk bisa diberdayakan, dipasarkan, dalam arti dipasarkan ke luar desa. Kalau untuk padi otomatis habis dikonsumsi masyarakat desa. Enggak, ini bukan analisa kamu nih. Ini hasil wawancaramu ya dengan pemerintah desanya, dengan masyarakat petaninya ketika masalah produksinya mereka terkendala di apa, pasarnya bagaimana kan? Lalu bantuan BUMDesnya seperti apa? Nah, ini yang harus kamu perdalam juga itu. Itu kamu pernah nggak wawancara masalah pertanian dengan BUMDesnya, dengan masyarakatnya, kontribusi BUMDes seperti apa, kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan dunia pertaniannya seperti apa?
Pernah nggak kamu wawancara seperti itu? Secara umum yang pernah disampaikan sama pengurus BUMDES-nya begini, terkendala dengan masalah pemasaran, segala mangka dan yang lain-lainnya itu terkendala dengan masalah pemasaran. Konteks pemasaran di situ, apakah kalau pemerintah desanya itu nantinya konteks permasalahan pemasaran itu, harapan pemerintah desa dengan adanya BUMDES, ini harapan pemerintah hasil pertanian seperti semangka, jeruk itu nanti bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk bisa memberikan masukan seperti di Malang gitu Bapak. Kemarin sampaikan sama kalau di pemerintah seperti di Malang Mas. Gimana, Anda wawancara dengan siapa itu? Objek wawancara sama siapa? Kalau di pemerintah desa saya sama sekretaris desa Bapak. Pernah Anda wawancara dengan petani semangka? Ada satu. Ini tolong ini menjadi catatan tersendiri Anda ya. Tolong. Jadi kami harap Anda ini benar-benar melakukan penelitian ya, terlepas dari ya kita sama-sama tahu lah ya. Jadi kami ingin Anda ini betul-betul melahirkan satu konsep, satu keahlian tersendiri yang punya manfaat seperti yang disampaikan oleh Pak Sutris tadi. Hasil penelitian ini bermanfaat, ya kan? Sehingga yang paling utama itu Anda itu sangat dibutuhkan karena Anda memiliki keahlian dari hasil penelitian Anda. Jadi penelitian Anda ini dibutuhkan. Jadi Anda ke depannya tidak susah lagi dalam hal mendapatkan peluang-peluang, kan? Jadi kami berharap kalau bisa penelitian ini Anda betul-betul ya yang benar-benar penelitian gitu kan. Paling tidak ya ini penelitian ini Anda jadikan peluang besar bagi diri Anda ke depan. Ya. Terus terang kami dulu kuliah ini beliau Bapanda kita Pak Mardiono ini waktu kami kuliah dulu jungkir balik kepala di bawah kaki di atas itu kami rasakan betul itu betapa susah dan pahitnya melakukan sekolah S2 penelitian dan lain-lain. Kami digembleng habis oleh beliau itu. Luar biasa. Di tahun 96 sampai 98 kami betul-betul selamat di bawah bimbingan itu, kepala itu di bawah. Sampai saya S3 itu begitu juga. Luar biasa. Jadi kami harap Anda itu lewat beliau juga, lewat kita semua ini, Anda menjadi peneliti profesional. Paling tidak dengan persoalan yang sangat kritis yang dihadapi oleh daerah lokasi penelitian nanti, kami sangat-sangat berharap Anda itu menjadi figur di sana itu ke depannya atau hari ini yang menjadi pemberi solusi pencerah terbaik yang dibutuhkan sehingga kampung-kampung di wilayah pesisir kita mulai dari Lumajang, Malang Selatan dan seterusnya itu paling tidak Anda yang menjadi pakarnya, ya kan? Persoalan kita saat ini kan terutama yang andalkan pariwisata itu kan pariwisata lokal itu, jangankan pariwisata lokal yang ukuran skupnya satu kabupaten begitu, Bali sana saja itu Komodo sudah mati itu. Nah, dalam konteks-konteks seperti ini akan menimbulkan keraguan di kami ini. Anda penelitiannya kurang begitu kurang begitu greget ini. Masa yang diwawancara petani, masyarakat petani itu sih berapa persentase di sana? Anda juga tidak ngerti itu. Masyarakat nelayan berapa? Nah, yang dioptimalisasi ini optimalisasi oleh BUMDES ini berarti segala kekuatan dikeluarkan oleh BUMDES-nya. Nah, sementara datanya masyarakat petani nggak ada di tesis Anda ini berapa persentasenya, nelayan berapa persentasenya, peternak berapa persentasenya, apa masalah di peternakan, apa masalah di pariwisata. Lah oke lah, pariwisata sudah masalah sudah ada seperti hari ini.
Sekarang kita tanya masyarakat petani seperti apa, kelas UKM-nya seperti apa, kan? Nah ini yang akan Anda rangkum yang menjadi kegiatan atau apa namanya target optimalisasinya BUMDes. Nah ini ketika Anda petani semangka aja satu orang yang Anda wawancari, ini bagaimana ceritanya? Ya kan? Tolonglah ya. Saya mohon maaf sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sutris, apa yang menjadi bimbingan dan arahan beliau Maha Guru kita Pak Mardiono, itu Anda sangat beruntung sekali. Itu tinggal kemauan Anda saja. Mudah-mudahan kami ingin gembleng Anda di terakhir ini, Anda betul-betul menghasilkan karya ilmiah yang sangat dibutuhkan dalam konteks keadaan kita secara global saat ini. Apalagi secara lokal semua daerah sekarang ini teriak di pariwisata nih. Sekarang apa kira-kira ilmu yang masih segar dari Anda itu yang bisa menggelegar ya, ibarat bom atom itu yang Anda yang dibutuhkan dan Anda yang dicari itu. Jadi kalau bisa begitu. Tapi kalau nggak bisa juga ya paling tidak ya ibarat kue itu bumbunya lengkap lah, ya kan? Ada ininya, ada itunya. Lah ini gulanya nggak ada, kata-kata garamnya ada, tepungnya lagi nggak ada. Ini kan kurang greget lah ya. Nah, jadi Anda berbicara tentang optimalisasi, sementara penguasaan Anda masih banyak timpang kiri kanan. Oke? Nah, jadi mohon insya Allah lah beliau Pak Mardiono, Maha Guru kita Pak Sutrisno, kami siap bantu Anda, kami siap bantu. Yang penting ada ada kemauan keras dari Anda, datang minta beliau Pak Mardiono, beliau adalah sukunya ilmu pengetahuan yang pernah yang luar biasa lah. Kami pelakunya, kami rasakan betul betapa hebatnya beliau mendidik dan membina kami sejak S2 sampai ke S3. Beliau maha gurunya Brawijaya, seniornya Brawijaya. Itu Anda luar biasa itu bisa mendapatkan bimbingan beliau. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Luar biasa. Tolong itu manfaatkan kedekatan Anda dengan beliau. Banyak-banyak konsultasi, banyak-banyak diskusi dengan beliau. Yakin. Oke, ya lanjutkan. Ya, Ada? Peralasan masih ada? Siap. Sementara itu aja dulu, Bapak Nanda. Siap. Oh, sudah cukup. Oh, iya, siap. Ya, baik. Dari beliau, saya mempunyai catatan, kekritisan harus lebih ditonjolkan, dan kemudian sosialisasi itu diarahkan pada peningkatan kapasitas atau peningkatan sumber daya manusia, kemudian ekonomi, kemudian lingkungan dan kelembagaan, semuanya bersumber kepada sumber daya manusia. Itu adalah penilaian masa-masa pandemi, sehingga itu katakanlah tidak lalu itu walaupun namanya COVID-19 karena memang awal lahir itu atau awal merebaknya itu pada bulan November 2019 gitu loh. Tapi merebak meningkatnya tajam itu pada 2020 itu bersamaan dengan pada saat
Mas Andika ini melakukan penelitian dan agak menyoal ketika masyarakat desa dengan alasan program pemerintah, optimalisasi, pemberdayaan BUMDes, itu dikasih dana pinjaman sebenarnya. Dana pinjaman, tahu-tahu tidak kembali gitu loh. Sehingga statusnya diubah menjadi hibah. Ini unik ini, sangat unik. Jadi itu kemudian sangat dimaklumi oleh pemerintah. Keadaan itu menjadi hibah itu adalah salah satu bentuk bantuan darurat dalam rangka mengatasi yang namanya pandemi itu. Jadi itu salah satu yang mungkin perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan lebih lanjut berkenaan dengan kekritisan sebagaimana yang oleh Pak Aisam tadi telah dikemukakan seperti itu. Dan dari saya sendiri itu mengingatkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam bentuk pertanyaan, kemudian argumen, lalu terutama adalah saran masukan dari para penguji itu untuk sangat-sangat diindahkan dan kemudian dimasukkan sebagai penyempurnaan ya naskah tesis ini sehingga menjadi tesis yang dapat diterima dan kemudian meningkat mutunya. Dan saya kira seperti itu. Saya kira kita bisa akhiri, tetapi mungkin tidak bisa langsung kita umumkan hasilnya seperti apa. Nah ini tidak bisa. Kita tidak bisa langsung mengumumkan ini, menunggu sampai kepada proses administrasinya selesai, yaitu setelah diisi berkas-berkas itu oleh para penguji, dan kemudian diserahkan kepada admin, untuk baru kemudian diumumkan. Tetapi, kalau insya Allah saya kira para penguji setuju. Kalau Anda ini lulus, itu ada perbaikan waktunya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dan tolong sekali lagi tolong konsultasi kepada Prof. Tris, konsultasi kepada Prof. Aisam, dan kemudian nanti terakhir kepada pembimbing. Itu harus dilakukan. Jadi ada tanda tangan bukti persetujuan tentang revisi itu. Ini betul mantap. Untuk kemudian Anda tinggal menunggu yudisium dan wisuda. Saya kira kan seperti itu. Saya kira terima kasih. Ini bisa kita tutup, ya? Bisa kita tutup forum ujian tesis ini. Lagi terima kasih kepada Prof. Sutrisno, kepada Prof. Aisam, dan selamat kepada Pak Andika. Ya mudah-mudahan insya Allah lah ini Anda bisa diluluskan oleh para penguji. Begitu, billahi taufik. Ada pandangan dari Pak Tris atau dari Pak Aisam? Monggo saya silakan. Sementara. Saya kira gitu, nggih? Baik. Kalau begitu, selamat menunaikan ibadah puasa mulai Selasa besok. Dan kita tarwih mulai Senin, tanggal 12 ya itu kita tarwih. Terima kasih. Monggo sampai ketemu lagi. Makasih. Waalaikumsalam. Kita izin live dari forum, ya. Kita live dari forum. Bapak. Ya, oke. Selamat, Andika, oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Satu ya. Hah?
Kamu cepat. Kamu juga. Iya Bapak. Nanti kami bantu ya. Oke. Oke. Mungkin kapan-kapan bisa mampir ke rumahnya Pak Isam ya Bapak. Oke, Nanti kalau kapan-kapan kalau saya sudah ada perbaikannya bisa mampir ke rumahnya Pak Isam. Ya? Oke, silakan ya, silakan. Ya. Oke, Andika, yuk. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Andika. Udah, mami, makin ke lagi. Ini kalau syarat. Tunggu,